Reno, pemuda miskin asal desa yang bekerja sebagai staf kebersihan di perusahaan besar ibu kota, terbiasa hidup sederhana dan penuh kerja keras. Hidupnya berubah saat perusahaan kedatangan manajer baru, Nadine, anak pemilik perusahaan yang terkenal galak, disiplin, dan tak pernah senyum. Pertemuan mereka bermula dari teguran kasar karena Reno tak sengaja menumpahkan kopi di ruang rapat. Tapi siapa sangka, amarah itu justru menjadi awal dari rangkaian peristiwa yang membuat Nadine melihat sisi lain dari Reno, sosok pekerja keras, jujur, dan penuh empati. Meski berasal dari dunia berbeda, benih-benih cinta mulai tumbuh. Sayangnya, cinta mereka tidak semudah itu diterima. Ketika ayah Nadine mengetahui hubungan mereka, Reno dihadapkan pada ancaman pemecatan. Di tengah dilema antara cinta dan tanggung jawab terhadap keluarganya di kampung, Reno harus memilih, menyerah atau berjuang melawan dunia yang tak pernah berpihak pada orang kecil sepertinya. Pagi itu Jakarta baru saja diguyur hujan deras semalaman. Jalanan masih basah, dan angin dingin menyusup ke sela-sela pakaian. Reno berdiri di halte bus, mengenakan seragam biru dongker khas cleaning service. Sepatunya sudah agak usang, dan tas ransel kecil di punggungnya mulai robek di bagian samping. Tapi wajahnya tetap semangat. Jam menunjukkan pukul 6.30. Ia tahu harus lebih pagi masuk ke kantor. Apalagi hari ini katanya ada manajer baru yang mulai kerja. Reno tak mau cari masalah di hari pertama orang penting datang. Sampai di gedung perkantoran yang menjulang tinggi di kawasan Sudirman, Reno langsung menuju ruang kebersihan, mengambil alat pel dan ember. Ia mulai menyapu lorong lantai 7, tempat ruang rapat besar berada. Lantai mengilap, ruangan bersih, tak ada sampah tercecer. Ia selalu bangga dengan hasil kerjanya. 1 jam kemudian, ruang rapat mulai ramai. Para staf dan manajer sibuk keluar masuk membawa dokumen. Reno, yang baru selesai mengepel bagian belakang ruangan, buru-buru keluar. Tapi sial, ia tak sadar bahwa seseorang baru saja masuk dari pintu utama sambil membawa kopi panas di tangan kanan dan tas di tangan kiri. Brah, kopi tumpah ke baju putih wanita itu. Reno terkejut dan langsung mundur 2 langkah. Ember pelnya jatuh ke lantai dan airnya mengalir pelan. Wanita itu berdiri kaku, bajunya basah, dan wajahnya tampak kaget, lalu berubah jadi kesal. "Kamu ngapain sih jalan sembarangan?" Suara perempuan itu tajam, nyaris membentak. Saya nggak sengaja, Bu. Maaf banget, saya nggak lihat ibu masuk," kata Reno panik, membungkuk. Wanita itu menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada tinggi, "Kamu tahu siapa saya?" Reno menggeleng. "Saya Nadine, manajer operasional baru. Dan kamu baru saja bikin hari pertama kerja saya berantakan." Beberapa staf mulai melirik dari balik pintu kaca. Salah satu di antaranya mencoba menenangkan. "Bu Nadine, mungkin bisa ganti baju dulu di ruang atas." Nadine tak menggubris. Matanya tertuju pada Reno yang masih berdiri kaku sambil memegang kain pel. "Bersihkan ini sekarang. Dan lain kali, jangan mondar-mandir di jam sibuk. Paham?" Hardiknya, "Iya, Bu. Maafkan saya." Nadine pergi tanpa menoleh lagi. Reno perlahan mengelap lantai yang basah dengan wajah tertunduk. Hatinya perih, bukan cuma karena dimarahi, tapi karena semua orang melihatnya seperti dia benar-benar bodoh. Setelah kejadian itu, Reno kembali ke ruang cleaning service dan duduk di kursi plastik yang sudah goyang kakinya. Ia membuka bekal sarapan, nasi goreng dari warteg yang dibungkus daun pisang. Tapi selera makannya hilang. "Apes banget gue hari ini," gumamnya. "Gue denger Nadine ngamuk." "Lu yang bikin?" tanya Dani, teman sesama cleaning service yang baru masuk shiftnya. Reno hanya mengangguk lemas. "Wah, gawat tuh," katanya si Nadine galaknya ngalahin harimau. "Dia anaknya Pak Bambang, pemilik perusahaan. Baru balik dari Australia. Katanya perfeksionis banget." Reno memijit pelipis. Ia tak menyangka wanita itu adalah anak pemilik perusahaan. Wajahnya memang cantik, rambutnya hitam lurus, kulitnya putih bersih. Tapi sikapnya luar biasa dingin dan tajam. Hari-hari berikutnya,
Reno berusaha menghindari lantai 7 sebisa mungkin. Tapi kadang-kadang ia tetap harus ke sana karena memang bagian tugasnya. Nadine tak pernah menegur langsung, tapi setiap kali mereka bertemu, pandangannya tetap dingin dan sinis. Sampai suatu hari, Reno melihat Nadine sedang berdiri di lorong sambil melihat ke arah laptopnya dengan wajah kesal. "Kenapa gak bisa terkoneksi sih?" gerutunya pelan. Reno ragu, tapi akhirnya memberanikan diri mendekat. "Maaf Bu, kalau boleh bantu. Itu mungkin jaringan wifi-nya lagi gangguan. Bisa dicoba pakai tethering dulu." Nadine menatapnya. Kali ini tanpa amarah. "Kamu ngerti it?" "Sedikit, Bu. Saya suka belajar otodidak. Kadang bantuin admin it juga kalau mereka lagi banyak kerjaan." Nadine mengangguk pelan, lalu menyerahkan laptopnya. Reno memperbaiki pengaturan dan berhasil menghubungkannya ke jaringan. Nadine sempat terdiam. "Terima kasih." Kata itu terdengar asing dari mulutnya. Reno mengangguk cepat dan buru-buru pamit, tak ingin membuat kesalahan kedua. Sejak kejadian itu, Reno mulai beberapa kali diminta tolong secara diam-diam oleh Nadine. Mulai dari cek printer, atur layar presentasi, bahkan sesekali dimintai tolong membeli kopi. Tapi setiap kali mereka bertemu, Nadine tetap menjaga jarak. Tidak banyak bicara, tidak ada senyum. Tapi Reno tahu, sikapnya mulai berubah. Beberapa staf mulai berbisik-bisik. Ada yang bilang Nadine mulai melunak. Ada juga yang sinis dan menganggap Reno cari perhatian. Tapi Reno tak peduli. Yang penting ia bisa tetap bekerja dan tidak dipecat. Sampai pada suatu sore, saat semua staf sudah pulang, Reno masih mengepel lantai. Ia mendengar suara langkah kaki terburu-buru di lorong. Ketika menoleh, ia melihat Nadine berlari kecil. Wajahnya panik. Reno langsung berdiri. "Bu, ada apa?" Nadine mendekat. "Tas saya hilang. Saya tinggal sebentar di ruang istirahat. Pas balik udah gak ada. Isinya ada dompet dan laptop perusahaan." Reno langsung mengajak Nadine keliling kantor. Mereka mencari ke setiap ruangan kosong, bertanya ke satpam, dan mengecek CCTV. Akhirnya, mereka menemukan seorang office boy baru yang tertangkap kamera membawa tas itu keluar. Malam itu Reno ikut ke kantor polisi bersama Nadine untuk membuat laporan. Sepanjang perjalanan pulang, mereka duduk berdampingan di dalam taksi. "Terima kasih, Reno. Kamu sangat membantu." Reno melirik pelan. "Saya cuma ngelakuin apa yang bisa saya bantu, Bu." Nadine menunduk sejenak, lalu bicara pelan. "Saya tahu saya sering kasar. Maaf kalau saya pernah bikin kamu tertekan." Reno tersenyum kecil. "Nggak apa-apa, Bu. Saya ngerti kok. Kadang, tekanan bikin orang jadi keras." Tak ada jawaban. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, Reno melihat Nadine tersenyum tipis. Pagi itu, Reno baru saja sampai di kantor dengan rambut masih agak basah. Ia baru saja mencuci rambut pakai sabun mandi karena tidak sempat beli sampo. Seperti biasa, ia langsung menuju gudang cleaning service, mengambil ember dan kain pel, lalu mengecek jadwal tugas hari itu yang tertempel di tembok. "Lantai 5, 6, dan basement hari ini, Ren," ujar Pak Joni, mandor kebersihan yang usianya hampir 60 tahun tapi masih kuat jalan bolak-balik 3 lantai. "Siap, Pak," jawab Reno. Setelah mengambil alat, Reno meluncur ke lantai 5. Ia mulai membersihkan toilet, menyapu lorong, dan mengelap kaca satu persatu. Pekerjaan yang sama, rutinitas yang sama, dan gaji yang tak pernah cukup. Gaji Reno sebagai cleaning service cuma Rp2.700.000 per bulan. Dari jumlah itu, sebagian besar langsung dikirim ke ibunya di kampung untuk bayar utang warung dan beli obat adiknya yang sakit asma. Sisa uang hanya cukup untuk makan, ongkos, dan sewa kos kecil ukuran 2x3 meter yang panasnya luar biasa kalau siang hari. Tapi Reno tidak pernah mengeluh. Hidup memang keras, dan dia sudah terbiasa dengan itu. Siang harinya, Reno naik ke lantai 7 karena diminta untuk mengganti lampu di ruang rapat kecil. Saat hendak masuk, ia melihat Nadine sedang berdiri di depan meja dengan ekspresi wajah yang tidak senang.
Ada beberapa staf berdiri kaku di depannya, seperti sedang dimarahi. Kalian gak bisa kerja lebih teliti sedikit? Masa jadwal meeting penting minggu ini salah kirim ke klien? Bentak Nadine. Reno berhenti di pintu, menunduk. Ia menunggu Nadine selesai sebelum masuk, tapi suara Nadine terdengar sampai ke lorong. Kalau begini terus, saya lapor langsung ke papa. Nggak ada toleransi untuk kerja asal-asalan. Salah satu staf wanita keluar dari ruangan dengan mata berkaca-kaca. Reno bergeser sedikit, memberi jalan. Nadine tiba-tiba menoleh ke arah pintu dan melihat Reno berdiri di sana. Ngapain bengong? Mau nguping? Nadanya tajam. Reno langsung merunduk. Enggak, Bu. Saya disuruh Pak Joni ganti lampu. Cepat sana, kerja. Nadine membalikkan badan. Reno buru-buru masuk ke dalam dan mengambil kursi untuk berdiri. Sambil mengganti lampu, ia bisa mendengar Nadine masih bicara sendiri sambil mengomel pelan. Reno menunduk diam. Ia bisa melihat betapa kerasnya Nadine, tapi juga betapa sendirinya dia. Nadine selalu terlihat sendiri, tak pernah dekat dengan staf lain. Bahkan makan siang pun selalu di ruang kerjanya sendiri. Setelah selesai mengganti lampu, Reno turun ke kantin untuk makan siang. Ia duduk di pojokan, membuka bekal nasi dan telur dadar. Sementara teman-temannya memesan makanan dari warteg, Reno hanya bisa membawa bekal dari rumah kos. Reno, sapa Dani, duduk di seberangnya sambil membawa sepiring nasi uduk. Gimana tadi Nadine? Reno hanya mengangkat bahu. Masih sama. Suaranya lebih kenceng dari speaker masjid. Dani tertawa kecil. Tapi cakep sih. Ya, sayangnya galak. Reno hanya tersenyum tipis. Tapi, kayaknya dia mulai agak beda deh Kelu. Sambung Dani. Maksudnya? Iya, gue lihat dia udah gak nyentak kayak kemarin-kemarin. Lu sering bantuin dia ya? Kadang aja. Kalau dia minta tolong, gue bantuin. Jawab Reno sambil menyeruput air putih. Dani menatapnya lama. Hati-hati, Ren. Jangan sampai lu baper. Reno tersenyum kecil. Mana berani, Dan. Dia anak bos. Gue siapa? Beberapa hari kemudian, Reno kembali bertemu Nadine di ruang pantry. Kali ini Nadine tampak sedang mencoba menyalakan mesin kopi otomatis, tapi tidak berhasil. Kenapa nggak nyala ya? Gumam Nadine, jengkel. Reno yang baru masuk hendak mengepel lantai melihatnya dan langsung mendekat. Mau saya bantu, Bu? Nadine menoleh sebentar, lalu mengangguk. Reno memeriksa kabel dan tombolnya. Colokannya belum rapat. Bu, saya bantu nyalain. Mesin kopi menyala, dan aroma kopi panas langsung memenuhi ruangan. Nadine tampak lega, tapi tidak bicara. Ia mengambil cangkir dan duduk di kursi kecil dekat jendela. Reno kembali mengepel, berusaha tidak mengganggu. Tapi tiba-tiba Nadine bertanya, "Kamu udah kerja di sini berapa lama?" Reno menoleh, sedikit terkejut. 4 tahun, Bu. 4 tahun? Kenapa nggak cari kerja lain? Reno terdiam sejenak, lalu menjawab, "Kerjaan ini bisa saya andalkan. Bisa bantu keluarga di kampung. Susah cari kerja sekarang, Bu." Nadine mengangguk pelan, lalu diam. Reno tak melanjutkan. Beberapa menit kemudian, Nadine berdiri, membawa cangkir ke wastafel. Sebelum pergi, ia berkata pelan, "Terima kasih ya, Ren." Reno hampir tak percaya mendengar namanya disebut. Nadine jarang, hampir tak pernah, menyebut nama siapapun. Sore itu, Reno duduk di halte bus sambil memandangi jalan. Hujan turun rintik-rintik. Ia mengingat kembali obrolannya dengan Nadine. Bukan obrolan penting, bukan romantis, tapi cukup untuk membuat hatinya aneh. Ada getaran yang tak biasa. Di tengah suara hujan dan deru kendaraan, Reno sadar satu hal. Ia mulai menyukai Nadine. Tapi ia juga sadar, itu adalah perasaan yang tidak boleh tumbuh. Nadine berada jauh di atasnya. Dia punya segalanya, uang, jabatan, masa depan. Sedangkan Reno hanya punya seragam lusuh dan gaji yang pas-pasan.
Beberapa minggu berjalan. Hubungan mereka tetap seperti itu. Nadine sesekali meminta bantuan. Reno tetap melayani dengan sopan. Tapi tatapan mereka mulai berubah. Sesekali Nadine melempar senyum kecil. Sesekali Reno berani bercanda sedikit. Namun semuanya masih ditahan dalam diam. Sampai suatu hari, Reno dipanggil oleh HRD. Ia diminta datang ke ruang rapat kecil. Setibanya di sana, ia melihat Nadine sudah duduk bersama 3 orang staf HRD. Wajahnya serius. "Silakan duduk, Reno," kata salah satu staf. Reno duduk, menunduk, bingung. "Kami ingin membahas soal kedekatan kamu dengan Ibu Nadine," kata staf HRD. Reno kaget. Ia melirik Nadine yang tak bicara. "Beberapa laporan masuk. Ada yang melihat kalian sering berinteraksi. Kami ingin tahu apakah ada hubungan di luar urusan kerja." Reno diam. Ia tak tahu harus jawab apa. Nadine juga diam. "Ini bukan masalah besar," kata staf itu. "Tapi mengingat posisi Bu Nadine sebagai anak pemilik perusahaan, kami harus memastikan tidak ada konflik kepentingan atau potensi gangguan profesional." Reno menunduk. "Kami hanya berinteraksi dalam urusan kerja, Pak. Tidak lebih." Nadine akhirnya bicara. "Saya bisa pastikan dia tidak melakukan pelanggaran." Staf HRD mengangguk. "Baik, kalau begitu. Tapi mohon dijaga jaraknya agar tidak menimbulkan persepsi negatif." Setelah rapat selesai, Reno keluar dengan dada sesak. Ia tahu, semua mulai berubah. Perasaan yang tadinya tumbuh diam-diam, kini mulai diperhatikan orang lain. Dan itu bisa berbahaya. Sudah seminggu sejak Reno dipanggil HRD. Sejak itu, suasana di kantor terasa berbeda. Beberapa staf mulai berbisik-bisik setiap kali Reno lewat. Tatapan mereka tidak seperti dulu. Ada yang menyindir lewat candaan, ada yang memandang dengan sinis, dan ada juga yang pura-pura ramah padahal menyimpan rasa ingin tahu. Reno tetap bekerja seperti biasa, tapi hatinya tidak tenang. Ia merasa semua gerak-geriknya diawasi. Bahkan saat sekadar mengantarkan air ke ruang rapat, ia bisa merasakan tatapan menusuk dari 2 resepsionis di meja depan. Di sisi lain, Nadine tetap bersikap dingin di depan orang lain. Tapi setiap kali Reno dan Nadine bertemu di lorong atau pantry, ada tatapan yang tak bisa disembunyikan. Tatapan yang hanya dipahami oleh mereka berdua. Tatapan yang penuh rasa tapi tak boleh terlalu lama. Hari itu, Reno mendapat tugas membersihkan gudang lama di lantai paling atas gedung kantor. Sebuah ruangan yang sudah lama tidak dipakai dan penuh debu serta kardus. Saat Reno sibuk memindahkan tumpukan arsip, terdengar suara langkah kaki dari luar. Pintu terbuka. Nadine masuk. "Reno, kamu di sini?" tanyanya. Reno langsung berdiri tegak. "Iya, Bu. Saya disuruh Pak Joni bersihin gudang ini." Nadine melangkah masuk dan menutup pintu. "Saya tahu. Saya yang minta kamu bersihin tempat ini." Reno kaget. "Oh, iya, Bu." Mereka saling diam beberapa detik. Lalu Nadine berkata, "Saya tahu kamu gak nyaman setelah dipanggil HRD. Maaf, saya juga kaget kenapa mereka bisa tahu." "Bukan salah Ibu, kok. Saya yang salah karena mungkin terlalu sering dekat-dekat," jawab Reno jujur. Nadine menatapnya tajam. "Kamu tahu, Ren, saya juga manusia. Saya bisa ngerasa nyaman sama siapapun, termasuk kamu." Kata-kata itu membuat jantung Reno berdetak lebih cepat. Ia menatap Nadine, tak percaya apa yang baru ia dengar. "Bu, saya cuma petugas kebersihan. Saya gak pantas ada di dunia Ibu." Nadine menghela napas. "Jangan ngomong kayak gitu. Dunia saya bukan lebih tinggi, cuma berbeda. Dan kadang, justru orang yang datang dari dunia berbeda itu yang bisa bikin saya ngerasa tenang." Suasana ruangan jadi sunyi. Hanya suara kipas tua yang berdengung. Reno menunduk. Ia tahu, jika terlalu lama dalam ruangan ini berdua, semuanya bisa salah paham. "Ibu, sebaiknya Ibu pergi dulu. Nanti orang-orang tambah salah sangka," ucap Reno pelan. Nadine tersenyum tipis, lalu mengangguk.
Kamu benar. Hati-hati bersihinnya. Banyak debu. Dan ia pun pergi, meninggalkan Reno berdiri sendiri di tengah ruangan penuh kardus, dengan hati yang jauh lebih berantakan daripada tumpukan arsip di sekelilingnya. Beberapa hari kemudian, gosip mulai menyebar. Salah satu staf perempuan bagian administrasi menyebarkan kabar bahwa Nadine pernah tertangkap CCTV berdiri terlalu dekat dengan Reno di pantry. Foto tangkapan layar dibagikan lewat grup WhatsApp internal, meski tak langsung menyebut nama. Teksnya hanya berbunyi, "Anak bos mulai tertarik sama OB?" Dunia terbalik ya, wajah menyeringai. Gosip itu menyebar cepat. Beberapa karyawan mulai tertawa saat Reno lewat. Ada yang pura-pura batuk sambil menyebut Nadine. Ada yang menyebut Reno dengan sebutan Mas kesayangan manajer. Dani, sahabat Reno, ikut khawatir. Lu harus hati-hati. Ren, ini bukan sekadar bercandaan lagi. Kalau makin nyebar, bisa bawa masalah serius. Aku tahu, tapi aku juga nggak tahu harus gimana. Aku cuma kerja sesuai perintah. Aku juga nggak pernah macam-macam. Lu beneran nggak punya rasa ke dia? Tanya Dani. Reno terdiam cukup lama. Lalu ia menjawab pelan. Ada. Dani menghela napas panjang. Lu sadar nggak sih ini bahaya? Ren, dia anak bos. Satu langkah aja salah, bisa-bisa lu dikeluarin. Malam harinya, di kamar kos yang sempit, Reno duduk bersandar di dinding, memandang langit-langit kamar yang mulai retak. Ia menggenggam ponselnya, membuka galeri, melihat foto adiknya yang sedang tersenyum memegang inhaler barunya. Reno baru saja mengirim uang untuk beli itu minggu lalu. Kalau aku kehilangan kerjaan ini, aku juga kehilangan satu-satunya cara bantu keluarga, gumamnya sendiri. Pikirannya kembali ke Nadine. Senyumnya, tatapannya, dan caranya bicara yang kadang tajam tapi kadang juga sangat jujur. Reno tahu ia mulai jatuh cinta. Tapi ia juga tahu, cinta seperti ini bisa menghancurkannya kapan saja. Beberapa hari kemudian, Reno kembali ke pantry untuk membersihkan meja. Saat sedang mengelap, Nadine datang membawa map dokumen. Mereka hanya saling pandang sejenak. Nadine terlihat ragu, lalu berkata, "Ren, setelah ini ikut saya ke parkiran bawah, ya? Saya butuh bantuan." "Iya, Bu." Sore harinya, Reno ikut Nadine turun ke basement. Nadine membuka bagasi mobil dan menunjuk beberapa tumpukan kardus. "Ini file lama. Saya mau kamu bantu bawa ke kantor cabang. Kita kirim hari ini juga. Kamu bisa naik mobil saya. Nanti saya turunkan di halte terdekat setelah selesai." Reno kaget. "Naik mobil ibu? Kenapa? Takut?" tanya Nadine dengan nada datar. "Enggak. Cuma nanti orang-orang mikir macem-macem." Nadine menatap Reno lama. Mereka memang udah mikir macem-macem. Tapi apa mereka yang ngatur hidup kita? Reno diam. Ia akhirnya mengangguk pelan. "Baik, Bu." Perjalanan ke kantor cabang hanya memakan waktu 25 menit. Tapi di dalam mobil, suasananya sangat berbeda. Tidak ada suara musik, hanya suara jalanan. Tapi entah kenapa, keheningan itu tidak membuat canggung. Sesampainya di kantor cabang, Reno menurunkan kardus dan membantu staf admin. Nadine berdiri di samping, melihat Reno bekerja dengan tenang. Salah satu staf kantor cabang sempat berbisik ke Nadine. "Itu suaminya Ibu Nadine ya? Ganteng juga." Nadine hanya tertawa kecil dan tidak menjawab. Dalam perjalanan pulang, di dalam mobil, Nadine akhirnya bertanya, "Kamu malu ya, kelihatan bareng saya?" Reno menoleh pelan. "Bukan malu, Bu. Tapi saya takut, kalau semua ini bikin ibu jadi masalah." Nadine menatap keluar jendela. "Biarin aja. Selama saya nggak salah. Saya capek jadi anak bos yang harus selalu tampil sempurna." Reno menunduk. Ia ingin sekali menyentuh tangan Nadine, tapi tak berani. Ia tahu batasnya. Ia hanya ingin Nadine tahu bahwa apapun yang terjadi, ia akan tetap menghormatinya, dengan atau tanpa hubungan khusus. Sementara itu, di kantor pusat, foto baru mulai beredar.
Nadine dan Reno terlihat turun dari mobil yang sama di kantor cabang. Kali ini, bukan hanya HRD yang tahu. Pak Bambang, ayah Nadine sekaligus pemilik perusahaan, mendapat kabar tersebut. Dan reaksinya jauh dari kata biasa. Pagi itu kantor seperti biasa. Penuh kesibukan dan suara keyboard bertalu-talu. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Bisik-bisik mulai terdengar lebih nyaring dari biasanya. Beberapa karyawan saling bertukar pandangan. Ada yang senyum-senyum, ada yang geleng-geleng kepala. Di grup WhatsApp internal kantor, sebuah foto menyebar luas. Isinya tak bisa disangkal. Nadine dan Reno turun dari mobil yang sama di kantor cabang, tampak berbicara dekat dan tertawa kecil. Captionnya cuma singkat, "Fix bukan gosip lagi. Anak bos OB." Reno tidak tahu apa-apa sampai siang hari. Saat itu, ia sedang membersihkan ruang meeting lantai 6. Dani datang tergesa-gesa dengan wajah panik. "Ren, lu lihat grup WA internal belum?" "Belum." "Kenapa?" Dani menyerahkan ponselnya. Reno menatap layar dan matanya langsung membesar. Tubuhnya seakan membeku. "Siapa yang ambil foto ini?" "Entah. Tapi yang pasti sekarang semua orang udah lihat." Bahkan Pak Danu dari keuangan langsung komen, "Ini bisa jadi masalah besar." Reno menarik napas panjang. Dalam hatinya, ia tahu ini bukan sekadar gosip lagi. Ini bisa jadi awal dari akhir. Tak lama setelah itu, ponsel kantor berdering. Dani mengangkatnya dan langsung menoleh ke arah Reno. "Lu dipanggil ke ruang direksi. Sekarang." Reno berdiri di depan pintu besar bertuliskan direksi utama. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum mengetuk pelan. "Masuk." Terdengar suara tegas dari dalam. Di dalam ruangan, duduklah seorang pria berusia sekitar 60-an. Rambutnya sudah banyak uban. Wajahnya kaku, penuh wibawa. Dialah Pak Bambang, pendiri dan pemilik perusahaan, sekaligus ayah dari Nadine. Nadine juga ada di ruangan itu. Duduk di sisi kiri dengan wajah datar. Tak ada senyum, tak ada reaksi. Reno berdiri di tengah, menunduk sopan. "Kamu Reno?" tanya Pak Bambang tanpa basa-basi. "Iya, Pak," jawab Reno pelan. "Saya sudah lihat foto-foto yang beredar. Kamu tahu apa akibatnya?" "Saya minta maaf, Pak. Saya tidak berniat membuat gaduh kantor. Semua ini murni salah saya." Nadine ingin menyela, tapi ayahnya mengangkat tangan. "Saya belum selesai, Nadine." Kemudian Pak Bambang menatap Reno tajam. "Kamu tahu siapa kamu? Kamu cleaning service. OB. Orang kecil. Apa kamu pikir pantas dekat dengan anak saya?" Reno menunduk lebih dalam. "Saya tidak pernah berniat macam-macam, Pak. Saya hanya menjalankan tugas. Saya memang menyimpan perasaan, tapi saya tahu batas." Pak Bambang membentak. "Batas? Kamu sudah lewati semua batas." Ruangan sunyi beberapa detik. Lalu Pak Bambang bicara lagi. Kali ini lebih pelan tapi menusuk. "Saya minta kamu keluar dari perusahaan ini. Sekarang juga." Nadine langsung berdiri. "Papa, jangan berlebihan." "Diam. Nadine. Kamu pikir ini mainan? Reputasi perusahaan taruhannya. Apa kata Mitra kalau tahu anak saya pacaran sama OB?" "Papa cuma peduli nama baik, bukan perasaan anak sendiri," ucap Nadine. Nada suaranya mulai bergetar. Reno berdiri kaku. Dunia seakan runtuh di hadapannya. Pak Bambang menatap Reno tajam. "Kalau kamu masih punya harga diri, kamu pergi sekarang. Jangan pernah muncul lagi di gedung ini." Reno berjalan keluar dari ruang direksi dengan langkah berat. Pandangan orang-orang mengiringi setiap langkahnya. Tak ada yang bicara, tapi tatapan mereka cukup menusuk. Seperti dia adalah kriminal. Ia kembali ke gudang cleaning service, meletakkan alat-alatnya, dan duduk diam. Pak Joni, mandor kebersihan, datang menghampiri. "Reno, saya dengar-dengar, benar kamu dipecat?" Reno hanya mengangguk pelan. "Iya, Pak, barusan." Pak Joni menghela napas. "Saya tahu kamu anak baik.
Tapi dunia ini emang kejam buat orang kecil, Ren. Apalagi kalau udah nyentuh wilayah yang dianggap bukan hak kita. Beberapa jam kemudian, Reno meninggalkan gedung kantor dengan membawa satu tas kecil berisi barang-barangnya. Ia berjalan kaki ke halte, tidak naik ojek online seperti biasanya. Ia butuh waktu sendiri. Di dalam bus, Reno duduk dekat jendela. Tangannya gemetar, pikirannya kosong. Bayangan wajah ibunya di kampung terlintas. Juga adiknya yang butuh biaya pengobatan setiap bulan. Aku gagal, gumamnya. Di tempat lain, Nadine duduk sendiri di ruangannya. Wajahnya dingin, tapi matanya sembab. Ia tidak pernah menyangka ayahnya bisa sekeras itu. Ia tahu ayahnya tegas, tapi tak menyangka akan sebrutal ini terhadap seseorang yang tak bersalah. Ia mencoba menelepon Reno, tapi tak diangkat. Ia kirim pesan. Reno, kamu baik-baik saja? Aku minta maaf. Aku nggak bisa berbuat apa-apa tadi. Tolong jawab. Tidak ada balasan. Malam harinya, Reno duduk di kamar kos, menatap langit-langit yang diam. Ia merasa semua hancur. Pekerjaan hilang, harga diri hancur, dan yang lebih sakit, perasaannya pada Nadine harus ia kubur dalam-dalam. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Pesan dari Nadine masuk lagi. Aku mau ketemu. Besok, di taman dekat halte jam 4 sore. Aku tunggu. Reno menatap layar lama sekali, tapi tidak membalas. Keesokan harinya, Reno datang ke taman itu. Ia tidak membawa apapun kecuali dirinya sendiri yang sudah lelah. Nadine sudah duduk di bangku taman, mengenakan pakaian kasual, jeans dan kaos lengan panjang. Jauh dari sosok manajer perfeksionis, ia berdiri begitu melihat Reno datang. Reno, ucapnya pelan. Reno hanya mengangguk. Mereka duduk berdampingan. Aku nggak tahu harus bilang apa selain aku minta maaf, kata Nadine, menatap ke tanah. Kamu nggak salah, balas Reno. Ini semua salah aku. Aku yang terlalu nyaman, terlalu berharap. Nadine menoleh. Aku juga berharap. Ren, aku juga nyaman. Tapi papa nggak akan pernah terima kamu. Bahkan kalau aku lawan dia pun, aku tetap anaknya. Ujung-ujungnya, aku yang kalah. Reno menarik napas dalam. Mungkin kita memang gak bisa bareng. Mereka sama-sama diam. Angin sore berembus pelan. Suara anak-anak kecil bermain di ayunan terdengar dari kejauhan. Lalu Reno berdiri. Aku akan pergi dari Jakarta. Cari kerja di tempat lain. Aku butuh waktu untuk mulai lagi dari nol. Nadine berdiri juga. Matanya mulai berkaca-kaca. Kalau suatu hari keadaan berubah, dan kamu masih ingat aku, datanglah lagi. Reno tersenyum tipis. Aku nggak akan lupa kamu, Nadine. Tapi aku juga nggak bisa janji akan kembali sebagai siapa. Lalu Reno melangkah pergi, meninggalkan Nadine yang berdiri sendiri di taman dengan mata yang mulai meneteskan air mata. Sudah seminggu sejak Reno keluar dari kantor. Kehidupan di dalam gedung itu seakan kembali normal, setidaknya bagi orang lain, tapi tidak bagi Nadine. Ia masih datang pagi-pagi, masih memarahi staf yang telat, masih mengenakan blazer rapi dan sepatu hak tinggi, tapi hatinya tidak sama. Semua terasa hambar. Di setiap sudut kantor, ia melihat bayangan Reno. Di pantry tempat Reno biasa mencuci gelas, di lift tempat mereka sempat diam-diam bertukar senyum. Bahkan di lorong belakang tempat mereka pernah ngobrol sambil makan gorengan. Lo kenapa, Din? Tanya Nina, rekan sesama manajer saat mereka makan siang di pantry. Nadine menunduk sambil mengaduk sop yang sudah dingin. Gue capek. Capek kerja. Capek bohong ke diri sendiri. Gue nyesel, gue nggak bela Reno waktu di ruang direksi. Gue diam aja kayak patung. Nina memandang Nadine serius. Gue tahu lo sayang sama dia. Tapi bokap lo, semua orang tahu dia setegas itu. Nadine menghela napas panjang. Justru itu masalahnya. Selama ini gue cuma jadi anak baik yang gak pernah ngelawan. Tapi kali ini beda. Gue kehilangan seseorang yang benar-benar tulus. Di sisi lain,
Reno sedang bekerja sebagai kurir antar galon air di sebuah depot kecil di pinggiran kota. Gajinya pas-pasan, jauh dari UMR Jakarta. Tapi ia tidak banyak protes. Ia butuh pemasukan, dan yang penting, pekerjaannya halal. Setiap hari ia mengangkut galon ke rumah-rumah pelanggan. Badannya pegal, bajunya basah keringat. Tapi kepalanya tetap terisi bayangan Nadine. Walau ia sudah ganti nomor dan menghapus akun media sosial, ingatan tentang Nadine tidak mudah hilang. Satu malam, sambil duduk di emperan depan kos, Reno memandangi layar ponsel yang hanya menampilkan wallpaper kosong. Dalam hatinya, ia mulai goyah. Apa aku harus kabarin dia? Tapi buat apa? Aku bukan siapa-siapa lagi. Di kantor pusat, berita bahwa Reno sudah diberhentikan secara resmi akhirnya diumumkan melalui email HRD. Dengan ini kami menginformasikan bahwa saudara Reno Prasetyo telah tidak lagi menjadi bagian dari perusahaan sejak tanggal 25 bulan ini. Begitu email itu tersebar, Nadine yang baru membuka laptop langsung terduduk lemas. Tangannya bergetar membaca baris demi baris. Walaupun ia sudah tahu dari hari pertama, tapi melihatnya tertulis secara resmi membuat dadanya semakin sesak. Ia bangkit dari kursinya dan berjalan cepat ke lobi, meninggalkan semua dokumen di meja. Satpam dan beberapa staf kaget melihat Nadine tiba-tiba muncul dengan mata berkaca-kaca. Ia berdiri di depan meja resepsionis, memandangi pintu keluar kaca seperti sedang menunggu seseorang. Tapi tidak ada siapa-siapa. Nadine mendongak, mencoba menahan air matanya. Tapi ia gagal. Tetesan pertama jatuh di pipi, lalu disusul tangisan yang akhirnya meledak begitu saja. Beberapa orang yang lewat berhenti. Mereka tidak berani mendekat. Seorang resepsionis menawarkan tisu, tapi Nadine hanya menggeleng sambil menyeka wajahnya dengan telapak tangan. Dia nggak pantas diperlakukan kayak gini, gumamnya pelan, tapi cukup jelas terdengar oleh siapapun yang dekat. Sore itu, Nadine memutuskan untuk pulang lebih cepat. Di dalam mobil, ia menyandarkan kepala ke jendela. Hatinya remuk. Sesampainya di rumah, ia langsung menuju kamar. Ia buka lemari dan mengeluarkan sebuah kotak kecil. Isinya, foto Reno sedang tertawa di sudut kantor. Hasil jepretan diam-diam yang pernah ia ambil saat pura-pura ngecek CCTV. Ia menangis lagi, tapi kali ini lebih pelan. Diam-diam. Ia tahu, kalau ayahnya tahu ia masih menangisi Reno, pertengkaran pasti akan terjadi lagi. Beberapa hari kemudian, Nadine mengambil keputusan besar. Ia mendatangi kantor cabang tempat adik perempuannya bekerja sebagai staf pelatihan. Saat ia masuk ke sana, beberapa staf langsung berdiri gugup. Nadine memang terkenal galak dan perfeksionis. Tapi hari itu wajahnya tenang. Aku cuma mau tanya, ada yang tahu Reno sekarang kerja di mana? Semua saling pandang. Lalu seorang OB yang masih muda angkat tangan ragu. Bu, saya kemarin lihat dia nganter galon di daerah Ciputat. Saya pernah beli di depot yang sama. Nadine langsung mencatat alamat depot itu dan berterima kasih. Ia kembali ke mobil, menatap alamat yang baru saja ia dapatkan. Reno, kamu pikir kamu bisa hilang begitu saja? Bisiknya. Sore harinya, Reno baru selesai mengantar galon ke rumah pelanggan. Ia kembali ke depot sambil mendorong troli. Bos depot sedang menyiram tanaman depan. Ren, tadi ada cewek cantik nanyain kamu, kata bosnya sambil tertawa kecil. Cewek? Iya, naik mobil gede. Dia nggak bilang siapa, cuma ninggalin ini. Bosnya menyerahkan secari kertas kecil. Isinya tulisan tangan rapi. Aku cuma mau lihat kamu sekali lagi. Besok sore aku tunggu di taman yang dulu. N. Reno membaca berulang kali, lalu mendekap kertas itu di dada. Keesokan harinya, Reno datang ke taman itu. Ia berdiri jauh dari bangku tempat dulu mereka duduk. Lalu ia melihat Nadine datang. Kali ini ia tidak sendiri. Ia membawa satu tas besar. Reno mendekat dengan langkah ragu. Kamu masih ingat taman ini? Tanya Nadine, tersenyum kecil. Reno mengangguk. Gimana aku bisa lupa? Mereka duduk. Aku mau minta satu hal, Ren, ucap Nadine. Apa? Boleh nggak?
Mulai sekarang kita ketemu bukan sebagai anak bos dan OB, tapi sebagai dua orang biasa. Reno menatap Nadine lama. Maksud kamu? Aku resign. Apa? Aku udah ngelawan papa. Dia marah besar. Tapi aku nggak peduli. Aku nggak mau jadi boneka lagi. Aku mau tentuin hidup aku sendiri. Reno terdiam. Hatinya campur aduk antara kaget, terharu, dan bingung. Kamu rela ninggalin semua itu demi aku. Bukan cuma demi kamu, tapi demi diriku sendiri. Aku juga pengen bahagia. Reno tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menggenggam tangan Nadine pelan. 1 minggu setelah pertemuan di taman itu, Reno dan Nadine benar-benar memulai hidup baru. Bukan di kantor, bukan di rumah mewah milik keluarga Nadine, tapi di sebuah kamar kos sederhana di kawasan pinggiran Jakarta. Kamar itu kecil, hanya muat 1 ranjang, 1 meja belajar, dan lemari pakaian. Dindingnya bercat putih yang mulai kusam, dengan jendela menghadap ke gang sempit. Tapi bagi Reno dan Nadine, itu sudah cukup. Aku masih nggak nyangka kamu beneran ninggalin semuanya, kata Reno sambil menurunkan tas belanja dari motor. Nadine tersenyum sambil duduk di atas kasur. Nggak ada gunanya punya rumah gede tapi ngerasa sendirian. Di sini meskipun sempit, tapi aku ngerasa hidup. Reno menatapnya dalam. Dulu, ia pikir wanita seperti Nadine gak akan tahan tinggal di tempat seperti ini. Tapi ternyata ia salah. Nadine memasak, mencuci baju, bahkan membersihkan kamar tanpa mengeluh. Malam itu, mereka makan nasi goreng telur dadar buatan Nadine sambil duduk lesehan di lantai. Kamu yakin gak nyesel, Din? Tanya Reno pelan. Nadine mengangguk. Aku udah cukup lama hidup di dunia yang semua serba mudah. Sekarang aku pengen belajar jadi dewasa. Dan aku mau mulai semuanya bareng kamu. Tapi hidup nyata ternyata tidak seindah bayangan. Seminggu kemudian, uang tabungan Nadine menipis. Reno hanya dibayar harian dari depot galon. Dan itu pun sering telat. Nadine mulai melamar kerja. Tapi begitu HRD membaca nama belakangnya, Sutrisna, mereka langsung bertanya, "Ini putri Pak William Sutrisna yang punya Tridaya Corp?" Ia jawab jujur. Tapi hasilnya, justru mereka menolak dengan alasan yang sama. "Maaf, kami takut ada konflik kepentingan." Nadine pulang dengan wajah lelah. Aku kira kalau keluar dari bayang-bayang papa, aku bisa mulai dari nol. Tapi ternyata bayangan itu nempel terus. Reno menggenggam tangannya. Sabar ya, kita pasti bisa lewatin ini. Suatu sore, saat Reno pulang kerja, ia melihat Nadine duduk di depan kamar kos dengan wajah cemas. Di tangannya ada selembar kertas. "Ada apa?" tanya Reno. Nadine menunjuk surat itu. "Ini surat panggilan dari papa." Reno membaca cepat. Isinya singkat. "Nadine, pulang. Kita perlu bicara. Sendirian. Jangan ajak Reno." Reno menatap Nadine ragu. "Kamu mau datang?" "Aku harus. Mungkin ini satu-satunya cara buat ngakhirin semua ketegangan." Keesokan harinya, Nadine kembali ke rumah besarnya untuk pertama kali setelah pergi. Ia disambut hening. Ibu rumah tangga yang biasa menyambutnya pun hanya tersenyum gugup. Di ruang kerja, Pak William sudah duduk di balik meja. Matanya tajam. "Aku nggak akan panjang lebar. Nadine, papa cuma mau tanya satu hal. Kamu yakin milih hidup kayak pengemis cuma demi cowok itu?" Nadine menatap ayahnya tanpa gentar. "Aku nggak hidup seperti pengemis, Pak. Aku hidup seperti manusia biasa." Pak William mengangkat alis. "Kamu pikir cinta cukup buat makan? Buat bayar listrik? Buat masa depan?" Nadine diam sebentar. "Cinta nggak cukup. Tapi komitmen kami cukup kuat buat kerja keras bareng." Pak William berdiri, mengambil amplop dari laci, dan melemparkannya ke meja. "Itu ada cek. 100 juta. Kalau kamu pisah dari Reno, kamu boleh ambil dan kembali ke rumah." Nadine menatap amplop itu. Hening sejenak, lalu ia dorong amplop itu menjauh. "Aku nggak bisa dibeli, Pak.
Kalau papa pikir aku balik cuma karena uang, berarti papa nggak pernah benar-benar kenal aku. Ia bangkit dari kursi. Terima kasih udah ngajak bicara. Tapi aku tetap pilih hidup aku sendiri. Lalu ia melangkah pergi, meninggalkan Pak William sendiri di ruangan yang tiba-tiba terasa sunyi. Beberapa hari kemudian, Nadine membawa kabar baik. Ia diterima kerja di sebuah perusahaan startup kecil sebagai admin keuangan. Gajinya nggak besar, tapi cukup buat bantu bayar kos dan makan sehari-hari, katanya bangga. Reno tersenyum lebar. Aku bangga banget sama kamu. Mereka pun mulai menyusun jadwal. Reno tetap kerja sebagai kurir galon, sedangkan Nadine mulai bekerja jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Malam hari, mereka sering makan seadanya. Mie instan, tahu goreng, atau nasi kucing dari warung depan. Tapi mereka selalu makan bareng, saling cerita tentang hari masing-masing, dan saling menguatkan. Tapi hidup tidak terus berjalan mulus. Suatu malam, Reno pulang dengan wajah pucat. Ada apa, Ren? Tanya Nadine panik. Aku kehilangan kontrol troli, galon pecah, dan motor pelanggan jatuh kena galon. Bos marah besar, aku dipecat. Nadine terdiam. Kamu nggak apa-apa? Luka? Enggak, tapi sekarang kita tinggal ngandelin gaji kamu. Nadine langsung memeluk Reno. Enggak apa-apa, kita masih bisa makan. Kita masih bisa jalanin hidup bareng. 2 minggu berlalu. Reno mulai mengantar CV kemana-mana. Dari pabrik, gudang ekspedisi, sampai restoran cepat saji. Tapi belum ada panggilan. Nadine mulai lembur demi menambah uang lemburan. Tubuhnya capek, matanya sering merah karena kurang tidur. Tapi ia tetap senyum tiap pulang ke kos. Reno merasa bersalah. Aku laki-laki, tapi malah jadi beban, katanya lirih suatu malam. Nadine memegang pipinya. Kamu bukan beban, kamu pejuang. Kita sama-sama berjuang, Ren. Suatu malam, saat Reno sedang mencuci piring di luar kos, seorang pria datang menghampiri. Mas Reno. Reno menoleh. Iya, saya. Saya Ali, dari toko elektronik Daya Maju. Saya lihat chef Mas. Kita lagi butuh staf gudang. Mas bisa kerja mulai minggu depan kalau bersedia. Reno langsung mengangguk antusias. Saya bersedia. Terima kasih, Pak. Begitu pria itu pergi, Reno masuk ke kamar sambil loncat kegirangan. Din, aku keterima kerja. Mulai minggu depan. Nadine langsung meloncat dari kasur dan memeluknya. Akhirnya, aku tahu kamu pasti bisa. Malam itu mereka makan nasi padang pakai ayam 1 potong berdua. Tapi bahagianya seperti makan di restoran bintang 5.